Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Aulia Febrianti dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan membawakan sebuah cerita bergenre thriller berjudul Zero O'Clock. Dimulai dari perkenalan tokoh. Yang pertama, Leo sebagai pemeran utama yang mengisahkan sesosok suami yang membuka misteri yang ada di hotel ini. Yang kedua, Naya sebagai istri Leo yang membantu misteri hotel ini. Yang ketiga, sosok misterius. Yap, dia adalah sosok yang sangat jahat dan tidak memiliki perasaan. Yang keempat, resepsionis. Dia sebagai partner sosok misterius. Ada sepasang suami istri yang sedang melibur keluar kota. Setelah mereka sampai di kota tersebut, mereka mencari hotel yang sudah mereka booking. Sampai di hotel tersebut, mereka pun memasuki hotel yang sudah mereka pesan. Sesampainya mereka di resepsionis, "Permisi," ucap Leo ke resepsionis. "Iya, atas nama siapa?" Resepsionis. "Atas nama Leo." "Leo." "Tuan Leo, kamar 117. Ini kuncinya," ucap resepsionis sambil ngasih kunci. Setelah Leo mendapatkan kunci kamarnya, Leo pun menghampiri istrinya bernama Naya. "Ayo kita ke kamar," ucap Leo ke Naya. Mereka pun pergi ke kamar. Di kamar, "Apa kamu kecapean? Kenapa dari tadi diam saja?" Leo. "Aku gak nyaman di hotel ini. Hotel ini sangat aneh." Naya. "Aneh? Aneh kenapa?" tanya Leo. "Gak tahu, aku punya firasat tidak baik tentang hotel ini." Naya. "Kamu sepertinya tidak enak badan. Ya udah tidur saja, biar pakaian aku yang rapikan." Leo. Bagaimana kalau kita jalan-jalan dulu?" Naya. "Oke, tapi aku beresin baju dulu ya." Leo. "Nanti aja, aku mau jalan-jalan sekarang." Naya. "Ya udah, ayo." Leo. Mereka pun keluar kamar untuk jalan-jalan, tapi saat di dalam lift, mereka tidak sengaja mendengar dua remaja membicarakan hal aneh tentang hotel ini. "Tahu gak sih, tadi malam kan aku ke kamar mandi, tapi pas dalam kamar mandi ada suara-suara dan minta tolong dari luar kamar." Remaja satu. "Yakin? Gak salah dengar?" tanya remaja dua. "Yakin banget, itu suara cerita minta tolong, kayak kesakitan gitu." Remaja satu. "Kenapa gak lu samperin? Barangkali emang dia butuh pertolongan." Remaja dua. "Enggak ah, enggak berani." Remaja satu. Udah sampai tuh." Remaja dua. Remaja itu pun keluar dari lift. "Leo, aku takut." Naya. "Udah, gak usah didengar. Barangkali emang remaja itu salah dengar." Leo. "Tapi firasat aku bilang hotel ini gak baik." Naya. "Udah, jangan dipikirin, mending kita makan aja." Leo. "Makan di mana?" tanya Naya. "Hotel ini kan nyediain makanan, mending kita makan di sana." Leo. "Ya udah, ayo." Mereka pun memutuskan pergi ke restoran hotel untuk makan. Di restoran hotel, "Mau makan apa?" tanya Leo ke Naya. "Aku hafal aja." Naya. "Ya udah, kamu cari meja aja, aku yang ambil makanan ya." Leo. Leo ngambil makanan stick untuk dirinya dan waffle untuk istrinya. Setelah mengambil semua yang dibutuhkan, Leo menghampiri istrinya. "Ini waffle-nya, kamu gak makan nasi?" tanya Leo sambil menyerahkan makanan. "Enggak ah, udah mau makan berat-berat." Naya. Mereka pun makan dalam diam. Selesainya, "Mau kemana lagi?" tanya Leo. "Keliling hotel dulu ya, kalau lihat-lihat hotel." Naya. "Ya udah, ayo." Leo. Mereka pun keliling hotel dan mengaktifkannya di kamera. Setelah berputar-putar selama 2 jam, mereka pun kelelahan dan duduk di salah satu bangku yang berada di hotel tersebut. "Mau kemana lagi?" tanya Leo. "Langsung kamar aja, aku udah ngantuk." Naya. "Ya udah selesai kan?" Leo. "Udah." Naya. "Ya udah, ayo ke kamar," ajak Leo. Mereka pun pergi ke kamar dan memutuskan untuk istirahat.
Kebetulan malam itu sudah jam 21.45 malam, tapi saat jam sudah menunjukkan pukul 00, Naya kebangun karena mendengar suara jeritan minta tolong. "Tolong, siapapun tolongi saya!" teriak pemuda. "Diam!" bentak sosok misterius. Karena penasaran, Naya pun mengintip dari lubang yang tersedia di pintu untuk bisa melihat keluar. Naya syok sama apa yang ia lihat. Seseorang yang sedang dibacok oleh sosok misterius. Saking syoknya, secara tidak sengaja Naya berteriak. "Ah!" teriak Naya. Sosok misterius itu mendengar teriakan Naya dan membuat sosok misterius itu menyadari keberadaannya. Sosok misterius itu melihat ke arah kamar Naya dan tersenyum penuh arti. Sosok itu menyeret mayat yang sudah ia bunuh dan pergi entah kemana. Naya sangat ketakutan dan berlari ke kasurnya. Langsung buru-buru menutupi dirinya dengan selimut. Keesokan paginya, Leo kaget karena Naya seperti tidak tidur semalam. Padahal saat dia lihat, Naya sudah tidur pulas. "Apa kamu semalam tidak tidur? Matamu sangat merah," tanya Naya. Naya pun tidak menjawab pertanyaan dari Leo. Naya pun yang tidak mendapat jawaban dari Naya sangat khawatir terhadap Naya. "Apa kamu tidak apa-apa, Leo?" Lagi dan lagi Naya pun tidak menjawab apa yang Leo bicarakan. Leo menyenggol lengan Naya dan membuat Naya berteriak sangat kencang. "Apa aku membuatmu kaget?" tanya Leo. "Sedikit, Naya." "Kamu tidak apa-apa?" tanya Leo sekali lagi. "Leo, kita harus pergi dari hotel ini. Hotel ini sangat berbahaya," tanya. "Apa yang kamu bicarakan? Hotel ini aman-aman saja," kekeh Leo pada pendapatnya. "Tidak, Leo. Hotel ini sangat mengerikan," Naya. "Sudah, lupakan saja. Lebih baik kita sarapan, Leo." "Terserah kamu saja, Naya." "Ya udah, sana kamu mandi, Leo." "Iya, Naya." Mereka pun mandi dan rapi-rapi. "Udah siap?" tanya Leo. "Udah, Naya." Seselesainya mereka langsung keluar kamar. Naya sangat kaget karena tidak ada darah sama sekali, padahal yang ia lihat semalam banyak sekali darah. Apa sosok misterius itu yang merapikan darah tersebut sebelum menjelang pagi agar tidak dilihat oleh orang lain, ucap Naya dalam hati. "Naya, kenapa bengong di situ?" tanya Leo. "Ah, tidak apa-apa, Naya." "Yakin, Leo?" "Iya, Naya." Mereka pun lanjut jalan ke restoran hotel. Di restoran hotel, Leo dan Naya mengambil steak karena steak di restoran ini dagingnya beda sama restoran-restoran lain. Setelah sarapan, mereka jalan-jalan ke para wisata yang ada di kota tersebut dan sampai di hotel kembali jam 23.15. Dikarenakan macet yang jadi, mereka tiba di hotel sudah larut malam. Di kamar, "Kamu mandi terus tidur duluan ya. Aku mau ngerjain kerjaan dulu sebentar," ucap Leo ke Naya. "Ya sudah, jangan terlalu larut. Khawatir kamu kecapean, Naya." "Iya, Leo." Saat Naya sudah terlelap, Leo pun memutuskan melanjutkan kerjaannya sampai dia terganggu karena ada suara teriakan minta tolong pada pukul 00 dari depan kamarnya. "Tolong, siapapun tolongin saya!" teriakan seorang wanita. "Diam!" bentak sosok misterius. Karena penasaran, Leo pun menghampiri pintu dan mengintip dari lubang yang tersedia di hotel. Betapa terkejutnya Leo melihat sosok misterius sedang menusuk perut seseorang sedalam mungkin sambil diputar-putar seperti arah jarum jam dan melepaskan pisaunya. Lalu organ-organ orang tersebut berceceran. "Bagaimana? Nikmat bukan?" tanya sosok misterius itu. Lalu sosok misterius itu memotong bibir wanita tersebut dengan sebuah pisau dan pergi begitu saja sambil menyeret wanita tersebut. Saat sosok misterius itu pergi, Leo pun mengikuti sosok misterius itu mau membawa kemana wanita tersebut. Betapa kagetnya saat sosok misterius itu membuka salah satu lukisan yang dipajang di lorong hotel dan sosok itu seperti memencet tombol, kemudian tembok itu bergeser seperti pintu rahasia. Karena takut ketahuan oleh sosok itu, Leo pun memutuskan untuk balik saja ke hotel. Tapi di pertengahan jalan, Leo dicegat oleh resepsionis hotel. "Mau kemana kau?"
tidak gampang kabur dari kami, resepsionis. Ternyata kau sekongkol dengan pembunuh itu, Leo. Ya, bisa dibilang seperti itu, resepsionis. Dengan tiba-tiba resepsionis itu membius Leo kemudian menyeretnya ke tempat sosok misterius itu membawa mayat. Keesokan paginya jam 8.22 Naya kebangun dan betapa kagetnya saat Naya bangun di sebelahnya tidak ada Leo. Kemudian Naya mencarinya di kamar mandi tapi nihil, Leo tidak ada. Karena Naya panik dan khawatir kenapa Leo tidak ada di sebelahnya, Naya pun memutuskan mencari Leo. Leo, teriak Naya di lorong hotel. Leo, di mana kamu? Teriak Naya lagi. Naya memutuskan mencari Leo ke restoran hotel namun nihil. Naya pun tidak putus asa dan mencari Leo ke taman hotel, namun tidak ada juga. Naya pun yang sudah tidak tahu mencari kemana lagi memutuskan menghampiri resepsionis untuk menanyakan keberadaan suaminya. Permisi, Naya. Iya, ada bisa dibantu nyonya, resepsionis. Apa Mas melihat suami saya? Tinggi badan suami saya 179, memakai baju putih dan celana hitam. Apa Mas melihatnya, Naya? Tidak Bu, saya tidak lihat, resepsionis. Yakin Mas tidak melihatnya, Naya? Iya, saya tidak melihatnya. Kalau boleh tahu, ada apa ya Bu? Mungkin saya bisa membantu Ibu, resepsionis. Suami saya hilang Mas. Boleh tolong bantu saya mencari suami saya, Naya? Suami Ibu hilang. Baik, saya bantu cari Bu, resepsionis. Terima kasih ya Mas, Naya. Iya sama-sama Bu, resepsionis. Naya tidak putus asa untuk mencari keberadaan Leo. Naya sekali lagi memutari hotel dan menanyai pengunjung lain apa melihat suaminya. Permisi, apa kamu melihat laki-laki yang tingginya 179, memakai baju putih dan celana hitam? Tanya Naya kepada salah satu penghuni hotel. Saya tidak melihatnya, ucap salah satu pemuda. Tetapi tiba-tiba Naya mendapatkan pikiran kalau suaminya sudah diculik oleh sosok misterius itu atau sudah dibunuh sama sosok misterius itu. Naya memikirkan bagaimana caranya mencari sosok misterius itu. Akhirnya dia mendapatkan ide untuk mengikuti sosok misterius itu saat malam hari. Malam hari pun tiba. Naya pun sudah menunggu keberadaan sosok misterius itu. Pada jam 00 ada cerita minta tolong. Tolong, jika ada yang mendengar suara saya, tolongi saya, teriak remaja. Tidak akan ada yang mendengar suara Anda. Sosok misterius. Sialan, umpat remaja. Kecilkan suaramu dan jangan mengumpat. Kasihan tenggorokanmu. Bagaimana kalau saya potong saja, sosok misterius. Saat itu pun Naya menghampiri pintu untuk mengintip apa benar itu sosok misterius. Dan benar sekali itu sosok misterius yang Naya tunggu-tunggu. Sosok misterius itu sedang memotong jari seseorang dan menyimpannya di dalam kantung celana. Tidak ada habis-habisnya sosok itu memotong tenggorokan remaja itu. Teriak kesakitan remaja tersebut. Setelah itu sosok misterius itu menyeret orang yang sudah dibunuh. Naya pun mulai mengikutinya dan dengan perlahan-lahan agar tidak ketahuan. Saat Naya mengikuti sosok misterius itu berhenti di depan tembok dan sosok itu membuka salah satu bingkai yang dipajang di tembok tersebut. Betapa kagetnya, Naya melihat tembok yang bergeser dan muncul suatu ruangan. Apa Leo ada di ruangan itu? Tanya Naya pada dirinya sendiri. Saat sosok misterius itu masuk dan hilang di belokan, Naya pun masuk ke dalam pintu rahasia dan mengikuti arah jalan yang sebelumnya dilewati sama sosok misterius itu. Naya yang hampir berteriak karena dia melihat banyak badan-badan manusia digantung dengan cara terbalik dan melihat bagaimana proses manusia itu dipotong-potong untuk dijadikan santapan dari pihak hotel. Naya memutuskan untuk masuk lebih dalam lagi. Naya melihat Leo yang sedang dikurung dalam kandang yang berukuran besar. Naya pun menghampiri Leo. Leo, bisik Naya. Kamu kenapa ada di sini, Leo? Itu tidak penting. Ayo kita keluar dari sini, Naya. Seharusnya kamu tidak berada di sini, Leo. Aku mencarimu, kata Naya sambil terisak. Shh, jangan menangis lagi. Lebih baik kamu ambil kunci yang ada di sana dan membuka pintu ini, kata Leo sambil menunjuk arah di mana kunci berada. Oke, aku ambil sebentar, Naya. Naya pun jalan ke arah di mana kunci itu berada dan secara tidak sengaja Naya melihat sebuah pistol digantung di tembok.
dan sebuah pisau di meja. Naya buru-buru mengambilnya karena takut ketahuan sama sosok misterius itu. Setelah mengambilnya, Naya pun bergegas membuka pintu kandang yang ditempati oleh Leo. Setelah membuka pintunya, Naya masuk ke dalam dan membuka borgol yang ada di tangan Leo dan ikatan rantai yang ada di kaki Leo. Setelah semuanya sudah terlepas, mereka berdua buru-buru keluar. Tanpa mereka sadari, ada jebakan yang ada dipasang sama sosok misterius itu dan mengenai kaki Leo. Jerit Leo. Leo, panik Naya. Naya buru-buru menghampiri Leo. Dengan hati-hati dan teliti, Naya melepaskan alat yang menancap di kaki Leo. Gara-gara alat itu, Leo pun susah untuk berjalan. Untuk berjaga-jaga, Naya ngasih Leo pistol yang tadi ia ambil untuk melawan kalau keberadaan mereka diketahui. Lalu Naya membantu Leo keluar dan bergegas pergi, tetapi dicegat sama sosok misterius itu. Biar aku saja yang melawannya, kamu berjaga-jaga aja di sini. Kalau aku sudah tidak kuat melawannya, kamu tembak dia, bisik Naya. Kenapa tidak sekarang saja ditembak? Tanya Leo. Itu akan memakan banyak peluru. Kita tidak tahu lawan kita nantinya berapa. Tetap di sini, perintah Naya. Iya, Leo. Naya pun melawan sosok misterius itu dengan pisau yang sudah ia ambil untuk berjaga-jaga. Naya mulai berlari ke arah sosok misterius itu dan menodongkan pisau tersebut ke arah perut sosok misterius itu. Naya mulai membeset perut sosok misterius itu, namun anehnya sosok itu tidak merasakan sakit apa-apa. Padahal darah sudah merembes keluar dari perutnya. Cuma segitu aja tenaga Anda, Miss. Mari kita mulai permainan ini. Sosok misterius. Sosok misterius itu mendekati Naya dengan senyuman yang mengerikan. Sosok misterius itu mengambil pisau yang cukup besar dari balik bajunya. Bagaimana kalau kita lawan satu-satu dengan benda yang sama, Miss? Sosok misterius. Silahkan, saya tidak takut, Naya. Walaupun dalam hati Naya ketakutan, tetapi dia harus berani melawannya, karena tidak nyawa dia dan suaminya akan menjadi taruhan. Mereka pun mulai saling melawan. Dengan pisau yang sosok misterius itu pegang, dia berhasil membeset lengan dan perut Naya. Dan sebaliknya, Naya dengan pisau yang ada di tangannya, dia berhasil menusuk dalam-dalam pisau ke sosok misterius itu. Karena sosok misterius itu takut kalah dari Naya, dia menuju ke meja untuk mengambil palu berukuran besar. Lalu dia menghampiri Naya dengan pisau yang ada di sebelah kiri dan palu yang berukuran besar di sebelah kanan. Ini permainan yang sangat menyenangkan, Miss. Apakah kau takut? Kalau takut bilang saja, agar saya tidak membuang tenaga untuk melawan kamu dan menyerahkan tubuh kalian untuk disantap oleh para pengunjung hotel ini. Sosok misterius. Naya yang sudah mengeluarkan banyak darah pun kelelahan, tetapi dia tidak menyerah untuk melawan sosok misterius itu. Dengan keberanian yang sudah ia kumpulkan sebelum datang ke sini, ia menjawab pertanyaan sosok misterius itu dengan berani. Tidak, saya tidak takut, Naya. Wah, hebat sekali Anda, sosok misterius. Dan kenapa kamu memakai benda itu? Bukankah kita sepakat hanya menggunakan pisau, Naya? Kau wanita bodoh untuk kesekian kali yang saya lihat. Anda gampang untuk percaya, keke sosok misterius. Kau sosok laki-laki sadis yang pertama kali saya lihat, balas Naya. Karena sosok misterius itu sudah kesal sekali dengan Naya, dia memukul kaki Naya dengan palu yang berukuran besar. Naya yang belum siap pun kaget dan langsung jatuh. Terintih Naya. Bagaimana? Enak bukan? Sosok misterius itu tersenyum devil. Naya! Teriak Leo dari kejauhan. Karena Leo takut hal di luar pikirannya akan terjadi kepada Naya, dia memutuskan mengeluarkan pistol yang ia sembunyikan di balik baju dan menodongkan pistol itu ke arah kaki sosok misterius itu. Tanpa pikir panjang, Leo pun membidik dan tepat sasaran. Sosok misterius itu pun akhirnya jatuh dengan keadaan dua kakinya ditembak oleh Leo. Leo pun berlari ke arah Naya, tapi saat sebelum sampai di sana, sosok misterius itu menusuk lengan Naya dengan sebuah pisau. Histeris Naya. Sampainya Leo di tempat Naya, Leo membawa pergi Naya. Namun sebelum keluar dari pintu rahasia itu, mereka dihadang sama resepsionis. Leo mengeluarkan pistol dari saku celananya dan menodong pistol tersebut ke arah resepsionis itu. Pergi atau aku tembak, teriak Leo.
Tembak saja kalau berani, balas resepsionis. Siapa takut, Leo. Leo pun memutuskan menembak kedua kaki resepsionis. Dengan waktu yang sama, resepsionis pun menembak Leo ke arah lengannya. Setelah resepsionis itu benar-benar tidak bisa berdiri, Leo buru-buru membawa Naya keluar dari ruang rahasia itu. Saat sampai di luar, Leo pun berteriak sekencang mungkin agar penghuni hotel mendengar suaranya. "Kalian yang berada di hotel ini, keluar dari hotel ini sebelum nyawa kalian terancam," teriak Leo dari ujung lorong hotel. Orang-orang yang menginap di sini kaget dengan teriakan Leo, kemudian berbondong-bondong keluar dari kamar mereka. "Ada apa ini?" salah satu pemuda. "Kenapa nyawa kita terancam?" ucap salah satu wanita. "Mungkin ada yang dibunuh," sahut salah satu remaja. "Ada apa dengan hotel ini?" ucap salah satu pemuda. "Apa yang teriakan setiap malam itu manusia?" ucap salah satu remaja. Gosip pun mulai bertebaran, dan saat mereka melihat ke arah Leo, mereka semua kaget dengan kondisi Leo dan Naya yang penuh darah di seluruh tubuhnya. Leo pun menghampiri salah satu pemuda. "Tolong antar saya dan istri saya ke rumah sakit. Saya takut istri saya kehabisan darah," pinta Leo ke pemuda itu. "Oh iya, mari ikuti saya." Pemuda itu ikut menuntun Naya dan membawa mereka ke parkiran mobil. Setelah mereka semua masuk ke mobil, mereka pun menuju ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, Leo menelpon polisi untuk datang ke hotel tersebut dan menceritakan kronologi bagaimana mereka begini dan ada apa dengan hotel itu.